Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini pasca kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi Bogor, Jawa Barat, kami sudah terhubung dengan rekan Nata Arman di gerbang tol Ciawi. Dan di Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi sudah ada rekan Irfan Hardiansyah. Selamat malam rekan-rekan, saya akan ke Nata terlebih dahulu. Nata, silakan dengan laporan Anda, bagaimanakah situasi dan kondisi saat ini di gerbang tol? Ya. Sebelum kita menuju ke Nata Arman, kita akan menuju ke rekan Irfan Hardiansyah yang saat ini sudah berada di Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi. Irfan, apakah saat ini sudah ada keluarga yang datang untuk melihat kondisi korban? Ya, Camar dan juga pemirsa, dapat kami informasikan untuk update terkini bahwa dari pantauan kami memang sudah ada beberapa korban yang memang mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi Bogor, Jawa Barat ini untuk memastikan apakah memang betul keluarga yang dinyatakan meninggal ini bagian dari anggota keluarga mereka. Dan tentunya kami juga masih menanti update terkini lainnya bahwa memang untuk proses identifikasi dari korban yang memang meninggal ini ada 8 orang, 2 diantaranya ini sudah teridentifikasi maksud kami, dan untuk kedua korban ini merupakan warga ataupun warga dari Sukabumi. Yang pertama ini ada nama Budiman dengan umur 45 tahun, warga Kecamatan Cidadap, Kecamatan Sukabumi. Dan nama korban yang kedua yang berhasil diidentifikasi ini ada Yana Mulyana, usianya 49 tahun, warga Kelurahan Selabatu, Kecamatan Cikole, Kabupaten Sukabumi. Dan tadi kami juga sudah berbincang dengan salah satu korban meninggal dunia, di mana untuk korban bernama Budiman ini sementara belum bisa dibawa pulang begitu, masih dilakukan proses administrasi. Dan pada saat ini kami sedang menantikan, karena tadi kami mendapatkan informasi bahwa untuk pukul 19.00 ini akan dilakukan preskon yang akan dilakukan oleh tim DPI Polda Jabar, kemudian pihak Jasa Marga serta dari pihak kepolisian Polres Kota Bogor. Dan tentunya kami juga tadi mendapatkan informasi dari Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi ini, yakni Fusia Mediawati, menyatakan bahwa dari 11 korban luka-luka ini 6 diantaranya sudah diperbolehkan pulang, sementara untuk 5 lainnya masih dilakukan proses ataupun perawatan intensif di IGD begitu. Dan untuk 3 korban luka berat ini dilakukan perawatan di ruang isolasi begitu. Dan kami juga masih menantikan apakah preskon yang akan dilakukan pada saat ini mengenai update terkini penambahan korban yang memang sudah teridentifikasi. Sementara demikian, Camar. Baik, terima kasih rekan Irfan Hardiansyah. Sekarang kita akan beralih ke rekan Nata Arman di sana. Nata, bagaimana situasi dan kondisi lalu lintas di gerbang tol Ciawi pasca terjadinya kecelakaan beruntun? Baik, selamat malam Camar dan juga pemirsa. Beginilah suasana terkini di gerbang tol Ciawi 2 yang merupakan lokasi pasca terjadinya kecelakaan beruntun yang terjadi pada kemarin sekitar pukul 11:30 malam yang melibatkan sebanyak 7 kendaraan. 6 diantaranya adalah minibus atau kendaraan yang sedang mengantri untuk memasuki pintu tol dari gerbang tol Ciawi 2. Kemudian dapat kami sampaikan bahwa untuk saat ini bisa Anda saksikan juga Camar dan juga pemirsa di lajur sebelah 6 atau gate nomor 6 ini masih belum bisa diakses atau dilalui kendaraan yang ingin masuk ke arah Jakarta. Lantaran masih dalam proses perbaikan yang memang ini merupakan kerusakannya cukup parah. Dan sampai saat ini juga masih dilakukan pengerjaan perbaikan terkait dengan sistem elektronik dan juga perkabelan seperti itu, karena memang untuk lokasi ini merupakan lokasi yang menjadi titik utama. Kemudian juga tadi sebelumnya ada 3 gerbang atau 3 gardu tol yang tidak beroperasi, namun sekitar pukul 4 sudah kembali dibuka 2, namun untuk saat ini masih yang titik di gerbang nomor 6 ini masih dilakukan proses. Dan tadi ketika penutupan 3 gardu sempat terjadi kemacetan cukup parah
di jalur untuk menuju ke arah Jakarta. Bahkan kemacetan ketika kami sampai di lokasi ingin memutar balik, ini kemacetan mengekor hingga 2 sampai dengan 3 km akibat beberapa gardu yang masih belum berfungsi secara optimal. Namun untuk saat ini sudah dikerjakan dan juga ditargetkan akan rampung pada hari ini guna mengantisipasi terjadinya penumpukan kendaraan yang akan memasuki ke gerbang tol Ciawi 2. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa tragedi setelah beruntun yang kemarin telah memakan korban jiwa, tentunya sebanyak 8 orang meninggal dunia di lokasi, kemudian 11 orang lainnya mengalami luka-luka, namun dari ke-8 korban meninggal dunia, 2 korban sudah berhasil dilakukan identifikasi, sementara 6 lainnya masih dalam proses identifikasi. Kemudian untuk 11 orang yang mengalami luka-luka, sebanyak 6 orang sudah diizinkan untuk kembali ke rumah untuk pulang, sementara yang lainnya masih dilakukan perawatan secara intensif. Dan juga bagi Anda, pemirsa yang memiliki keluarga yang terlibat dalam insiden kecelakaan kemarin, yang lost kontak atau kehilangan kontak, mungkin Anda bisa mendatangi posko yang ada di RSUD Ciawi untuk mengkonfirmasi terkait dengan di posko antemortem yang disediakan di RSUD Ciawi. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio Camar. Baik, terima kasih rekan Nata Arman di gerbang tol Ciawi dan juga di Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi sudah ada Irfan Hadiansyah tadi. Terima kasih teman-teman atas informasinya. Kami akan nantikan perkembangannya. Selamat bertugas kembali. Salam sehat. Pemirsa, kita akan ke informasi selanjutnya. Ini masih berkaitan dengan laka yang terjadi di mana kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi menewaskan 8 orang. Diduga kecelakaan terjadi akibat rem truk tidak berfungsi dan menabrak 6 kendaraan, 3 diantaranya terbakar. Insiden kecelakaan maut terjadi di gerbang tol Ciawi, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa malam. Awal mula kecelakaan terjadi ketika sebuah truk bermuatan galon air melaju dari arah Ciawi menuju Jakarta. Saat memasuki gerbang tol Ciawi 2, diduga truk mengalami kegagalan fungsi rem atau rem blong. Truk yang hilang kendali langsung menabrak beberapa mobil yang sedang berhenti untuk pembayaran tol. Benturan keras menyebabkan 3 kendaraan hancur terbakar dan 3 kendaraan lainnya rusak parah. Kecelakaan ini menelan korban jiwa sebanyak 8 orang, sementara 11 lainnya mengalami luka-luka. Petugas tol yang berada di lokasi langsung mengevakuasi korban ke RSUD Ciawi untuk mendapatkan perawatan medis. Selain korban jiwa, kecelakaan ini juga menyebabkan kerusakan infrastruktur gerbang tol. 2 dari 6 gardu tol rusak akibat benturan keras dari kendaraan yang terlibat dalam insiden maut ini. Tim Liputan iNews melaporkan.